Oke guys, kita lanjutkan lagi bahasan mengenai mata kuliah surface. Kali ini kita kan udah masuk metode fisika. Salah satu metode yang kita bahas ada ion implantation, dan yang berikutnya adalah ada PVD. Nah, PVD itu kita tahu temannya ada CVD, dan ternyata di PVD itu kayak ya ibunya lah. Nah, caranya untuk melakukan PVD ini ada banyak. Nah, akan kita ulik satu-satu. Ini learning outcome-nya kita dapat menjelaskan PVD, tahu gimana cara ngukur thin filmnya, kemudian menjelaskan thermal evaporation, kemudian basic principle dari E-beam evaporation, dan sputtering. Ini dia, PVD atau physical vapor deposition merupakan anggota dari proses di mana material yang dikonversikan dari fasa vapornya pada vacuum chamber dan terjadi condense pada permukaan substrat sebagai very thin layer. Jadi lapisan yang sangat tipis. Nah, coating materialnya atau sebagai yang melapisi ada metal, alloys, ceramik, ataupun other inorganic compound, even some polymer juga bisa di PVD ternyata. Substratnya kita dapat pada metal, dapat pada kaca ataupun plastik. Kemudian very versatile coating technology, jadi ini dapat teknologi coating yang dapat digunakan ini dia serbaguna gitu ya. Jadi aplikasinya itu dapat hampir tidak terbatas kombinasi dari coating ataupun substrat material yang dapat digunakan. Adapun langkah proses dari PVD, pertama seluruh proses PVD perlu mengikuti step berikut ini. Pertama adalah sintesis dari coating vapor. Kemudian vapor transport to substrate. Kemudian terjadi condense of vapor onto substrate surface. Kemudian these steps are generally carried out in a vacuum chamber. Biasanya yang kita sebutkan itu prosesnya berada pada vacuum chamber. Jadi so evacuation of the chamber must be precede PVD process. Oke. Makanya sehingga proses ini harus didahului pada proses PVD ya. Ini dia physical evaporation. Ini setup untuk vacuum evaporation, salah satu bentuk dari PVD. Showing vacuum chamber and other process component, menunjukkan vacuum chambernya dan proses dan komponen prosesnya. Nah, kalau kita lihat di sini tentunya ada substrat yang warna biru ini substrat, kemudian ada substrat holdernya yang ini, kemudian ini tentunya ada vacuum chamber yang ini, kemudian penting juga ada pemanas electric power for heating, kemudian ini resistant heater untuk menahan si source-nya nanti, kemudian ada container, dan kemudian ada source-nya di sini. Nah, karena dipanaskan tadi kan terjadi evaporation. Nah, naik dia tuh ke atas substrat, akan melapisi dia di sini. Ini juga ada vacuum pumping systemnya. Nah, kalau CVD dia nggak ada bentuk solidnya, jadi semuanya dalam gasnya. Kemudian gasnya akan bereaksi kemudian menuju pada substrat, terjadi kondensasi bentuk lapisan tipis. Nah, itu tapi proses termokimia. Nah, ini varian pertama PVD ya. Thin film vacuum deposition. Jadi kita menggunakan sistem vakum untuk mendepositkan thin layer pada material, baik metal ataupun insulator, pada substrat. Tergantung tujuan kita mau melapisi material kita dengan apa. Dan ketebalan dari vakum ini yang terdeposisi sangat tipis.
5 sampai 250 nanometer. Jadi skalanya masih skala nano yang dapat dideposisikan. Kemudian the three most common thing, dan 3 hal yang paling umum pada vakum deposisi ini, teknik vakum deposisi adalah thermal evaporation. Jadi yang nanti akan kita bahas, thermal evaporation, electron beam evaporation, dan sputtering ini itu masuk ke dalam anggotanya si thin film vacuum deposition yang ini. Thin film vacuum deposition itu varian pertama dari PVD gitu ya kira-kira. Nih, thin film vacuum deposition, kenapa harus vakum? Jadi sistem vakum digunakan untuk mendeposisikan thin layer dari ultra high purity material. Jadi material yang benar, yang sangat murni pada sampel dan substrat, karena molekul udara that are present yang ditemukan saat deposisi akan menciptakan impuritas yang dapat terdeposisikan pada lapisan film. Makanya kita bikin dia di vakum gitu. Jadi kita so we remove the air, jadi kita menghilangkan udara dari chamber, kemudian kita melakukan film deposition using vacuum pumps. Jadi kita pump dulu ya, hilangkan udaranya, baru kita lakukan prosesnya. Vacuum deposition is any process in which a thin layer of material is deposited on the surface in high vacuum environment. Sebenarnya intinya kalau vacuum deposition itu kita mendeposisikan material atau kita bikin coat-nya itu pada high vacuum environment, jadi lingkungan yang vakum gitu. Kemudian thin film vacuum deposition lanjutannya, jadi atom yang berasal dari ultra high purity material yang kita sebut sebagai source. Jadi source-nya itu UHP material, ultra high purity material. Jadi atomnya itu atom dari sumbernya ini berjalan menuju vakum pada vacuum chamber dan terdeposisi pada permukaan substrat. Kemudian proses ini dikenal sebagai PVD. Nah, jadi waktu proses dia berjalan itu, proses itu adalah PVD dan membutuhkan lingkungan yang vakum di mana tekanan kira-kira berada di 1,3 kali 10 pangkat 4 Pascal atau 10 pangkat 6 Torr. Dan kita juga membutuhkan sumber material yang sangat murni, kira-kira di 99,999% kemurniannya atau lebih dari 5N. Kemudian material yang memiliki kemurnian yang tinggi ini termasuk juga bisa logam, contohnya emas ataupun aluminium, ataupun insulator ataupun dielektrik seperti silicon dioxide, silicon nitrate. Oke. Kita akan bahas thermal evaporation. Tadi kan kita bahas secara general tentang thin film vacuum deposition. Nah, sekarang kita bahas yang thermal evaporation atau anaknya yang pertama nih. Thermal evaporation digunakan untuk memanaskan sampai terjadi evaporasi pada UHP source kita yang mana mengubah dari fase solidnya menjadi liquid, kemudian menjadi gas. Jadi solid, liquid, gas. Kemudian atom gas berjalan melalui vakum pada vacuum chamber, kemudian atom ini menubruk substrat, kemudian terkondens, dia membentuk lapisan tipis pada permukaan substrat. Kemudian bisa metal ataupun dielektrik, dapat keduanya dideposisikan menggunakan vacuum thermal evaporation teknik. Ya. Ini dia tekniknya seperti ini. Jadi ada electrode juga untuk sebagai electric power, pemanas juga. Kemudian ini ada baut untuk menahan si source-nya. Kemudian ada source-nya juga. Kemudian dipanaskan, dia akan bergerak menuju ke atas. Kemudian terjadi kondens dia di sini. Nah, seperti itu. Lapisannya sangat tipis ya, tadi kan sekitar 50 sampai 200 nanometer ya, atau 250 nanometer ya tadi.
jadi sangat tipis sebenarnya. Ini dia karakteristik prosesnya. Jadi thermal evaporation itu merupakan tipikal yang digunakan pada metal, ya. Temperatur TM metal low, jadi yang metal mempunyai melting yang rendah dan memiliki very steady deposition rate, jadi menciptakan kecepatan deposisi yang sangat stabil, okay? To conduct a thermal evaporation, untuk melakukan thermal evaporation, a small amount of our source material is placed into a container called a boat. Jadi sebagian kecil source kita diletakkan pada container yang disebut boat tadi nih, sebagai wadah sih sebenarnya dia. The boat is heated by passing a large electrical current. Jadi dipanaskan karena tadi ada ditambahkan listrik juga di situ. Dan proses pemanasan itu disebut resistive heating. Okay? Kemudian the boat that we use are typically tungsten. Dan bot yang kita gunakan biasanya dari tungsten. Kenapa dari tungsten? Karena tungsten memiliki temperatur melting yang sangat tinggi di 3422. Karena begini, jika kita ingin melelehkan metal yang mana merupakan yang mana kontainernya tentunya bot tadi, misalnya ini botnya tadi, mau pengen kita panaskan metal gitu kan, kita ya pastinya jangan sampai melelehkan si botnya kan. Makanya kita butuh suatu material yang belum meleleh tetapi source-nya udah meleleh gitu kan. Jadi kita cari yang TM-nya tinggi, tungsten kita pakai. Mekanismenya jadi the tungsten boat is clamped. Jadi bot tungstennya dijepit pada 2 elektrod sebagai pemanasnya nanti. Kemudian arus elektrik as high as several hundred amps, yang setingginya juga sampai beberapa ratus amps, melewati through that tungsten board. Jadi dilewatinya tungsten board itu dimana melewati juga resistive heating. Jadi just like incandescent like bulb filament, it's heat up and glows. Jadi karena tadi dia ditahan juga, ada terjadi juga pemanasan dan terjadi kayak glow gitu ya. Jadi glow in the dark, karena dia kita lihat di sini juga jadi terang gitu kan, dia kayak panas aja lah sebenarnya. As the boat heat up, the metal source material in the boat melts and then evaporate. Karena si boltnya tadi meningkat temperaturnya, kemudian source material kita juga udah meleleh, kemudian terjadi evaporasi. Kemudian evaporasi, metals atom travel like a vacuum chamber struck to surface. Kemudian condense, sama ya konsepnya, jadi dia terevaporasi membentuk atomnya. Kemudian metal atom itu tadi berjalan melalui vacuum chamber menuju permukaan substrat. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kita mengukur ketebalannya? Kan kita butuh ya tahu ketebalan biar kita udah tahu nih, oh udah cukup kita berhentiin gitu kan. Nah ternyata kita pakai namanya crystal sensor. Jadi crystal sensor itu fungsinya mengukur getaran. Jadi ada sensor vibrasi. Jadi frekuensi vibrasi berubah di mana pada saat film tadi terdeposisi pada kristalnya. Oke? Yang dapat memberitahu kita this change in the vibration calculated deposition. Oke. Intinya dia melihat getaran ketika terjadi deposisi, getarannya berbeda gitu. Ketika ketebalannya dicapai, kita dapat melakukan kita berhentikan pemanasan pada bot sehingga deposisi dari source ke substrat berhenti. Kemudian electron beam evaporation, ini yang kedua ya. Teknik ini mirip seperti thermal evaporation tapi memanaskannya yang berbeda. Nah, untuk pemanasannya sendiri kita kalau thermal evaporation kan pakai electrical current kan.
kemudian memanaskan baut, kemudian memanaskan material source-nya meleleh, kemudian menguap. Kalau kalau si electron beam evaporation tadi, dia menggunakan a stream of electron or electron beam. Jadi menggunakan electron beam di mana is aimed at a high purity source material that we want to evaporate. Kemudian ditujukan pada yang tadi source kita sehingga dia terjadi evaporasi. Kemudian this beam of electron hit the material. Jadi karena tembakan elektron beam tadi ini memanaskan material hingga melting point-nya terjadi evaporasi. Kemudian this electron beam is well combined. Kemudian cukup terbatas. Kemudian kelebihan dari beam evaporation ini, kita dapat merotasikan berbeda. Jadi kita dapat merotasikan source material kita dengan rotasi yang berbeda-beda pada into the path of the electron beam, terhadap jalan electron beam datangnya gitu. Sehingga kita dapat mendepositkan cukup banyak material secara sekuensial tanpa harus membuka vacuum system, dimana which is also called a breaking vacuum or venting. Dimana kalau kita buka vacuum systemnya, kita kan merusak sistem vakum yang ada gitu ya. Nah, dengan metode e-beam ini, jadi kita bisa bikin kita rotasikan aja gitu, jadi nggak di satu tempat ngumpul material source-nya, jadi ada di beberapa tempat, kemudian ditembakkan e-beam, kemudian dia akan terjadi evaporasi, gitu aja intinya. Ini di electron beam evaporation. Komponennya apa? Jadi ada electron source of electron or electron gun. Jadi electron source atau electron gun, di mana ini memproduksi beam dari elektron. Berkas elektron, jadi ini dihasilkan oleh electron source electron beam. Kemudian ada the crucible ini wadah di mana source material like we want to evaporate is contained. This is like the baud from thermal evaporation. Oh, ini sebutannya crucible ya. Kalau kita tadi yang sebelumnya kita sebut baud ya, ini crucible. Kita ada filamen, ada magnet untuk arah sih kayaknya. Electron gun, jadi ini mengandung electron gun. Content within that electron gun is a filament. Jadi electron gun filamen tadi fungsinya sebagai ini tadi, penghasil elektron, sumber dari elektron. Kemudian magnet digunakan untuk memfokuskan electron beam dan mengarahkannya mengenai crucible. Kemudian the electron beam is generated by heating the metal filament. Jadi si electron beam tadi menghasilkan elektron beam dihasilkan dari pemanasan filamen metal hingga dia 2500 derajat Celcius sampai dia glow bright. Pada temperatur ini elektron sudah berenergi yang dapat dilepaskan pada permukaan surface, berenergi tinggi sehingga dia meninggalkan permukaan dari filamen. Kemudian elektron tadi dipercepat menuju material source kita menggunakan high voltage electrode. Kemudian a set of magnet. Jadi kita punya magnet juga yang dapat menggerakkan dan memfokuskan beam pada source material sehingga terjadi evaporasi. Kemudian power level dapat dikontrol melalui dari arus atau ya arus filamennya. Dan yang paling penting juga, selagi sebagian material dibutuhkan pada temperatur rendah untuk leleh, kita dapat membakar pada temperatur tinggi, while others require high power just to melt. Jadi ketika kita bikin materialnya beda yang pengen kita deposisikan, ada satu material yang nggak terlalu tinggi temperatur meltnya, ada yang tinggi banget temperatur meltnya. Jika kita samain, maka temperatur melt yang tinggi banget itu akan mendegradasi yang nggak terlalu tinggi tadi. Kemudian crucible wadah, jadi wadahnya sebenarnya butuh yang kecil aja, tergantung penggunaan material yang akan dievaporasi.
Maka crucible juga beda-beda materialnya, bisa terdiri dari tungsten, copper, atau bahkan ceramic for high temperature deposition. Karena electron beam itu is well confined in space, only a small area of the source material is heated. Jadi karena si berkas elektron itu terbatas juga, maka hanya sebagian area kecil dari source material yang dipanaskan. Kemudian this means that there room for multiple small source material in the vacuum chamber. Oke deh. Kemudian multi deposition system. Ini yang ketiga ya Pak ya? Kita cek dulu, aku udah lupa juga. Nggak salah yang ketiga udah ini. Oh belum ternyata, masih gabungan yang tadi. Satu lagi sputtering. Nah, multi deposition system, jadi system that hold for materials are very common, are called for pocket hard. Jadi ya deposisi dari banyak material sekaligus bisa langsung disebut pocket hard. There are 4 crucible that fit into the heart, and each crucible can hold a different source material. Jadi ada 4 crucible letakkan pada fit into the heart, yang muat pada heartnya. Kemudian setiap crucible punya source material yang beda-beda, so that you can have up to 4 layer of different material deposit without breaking vacuum. Jadi kita dapat mendeposisikan material yang kita inginkan tadi itu 4 material sekaligus tanpa harus merusak vakumnya. The heart is rotated holder of copper which is a water cooled. Oke. Jadi the heartnya itu ditahan oleh copper, kemudian ada terjadi water cooled juga, didinginkan dengan water cooled. Itu dia MDS ya. Bahkan ada yang sampai berapa nih? Oke. Nah ini sputter deposition or sputtering yang sering kita kenal gitu ya. Sputtering sebenarnya jauh berbeda dengan proses yang dibanding dengan yang lainnya pada thin film deposition. Jadi sputtering itu menggunakan atom energized yang menumbuk si heat the source with, yang menumbuk sumbernya, yang mana dilihat pada yang ini adalah gambar nanti blue atoms. The source material in the front of the plates. Oke, gini. Jadi intinya ada energized atom menumbuk si target kita. Karena ditumbuk tadi, si energized atom itu masuk ke target, kemudian source material atau target kita itu kan keluar tuh atom-atomnya, akan menuju si bagian atas ini, si substrat, akan membentuk thin film gitu. Nah, energized atom itu atau kita sebut plasma adalah gas yang diionisasi. Sebenarnya kita nggak perlu takut. Jadi bentuk fourth state matter kita sebenarnya udah ada liquid, solid, and gas sebenarnya. Liquid, solid, gas itu yang kita kenal biasa kan, dan satu lagi plasma adalah gas yang diionisasi. Contohnya yang sering kita temukan ya ada sebenarnya light bulb. Jadi lampu juga sebelum pakai LED kan pakai plasma. Sputter sistemnya tadi kayak gitu, tetap vakum pada chambernya 5 kali 10 pangkat min 6 Thor. Kemudian kita butuh plasma juga. Mekanismenya argon digunakan karena dia inert, tidak reaktif, dan tidak menimbulkan reaksi kimia yang tidak diinginkan selama proses. Kemudian argon. Waalaikumsalam. Bentar ya guys. Masya Allah, mantap. Makasih ya Bu. Belajar. Udah langsung Bu yang belajar. Ya Bu. Kasih Bu. Oke guys, kita lanjut ya. Oke, sampai mana tadi? Oke, sini ya. Ya, intinya kita butuh juga sesuatu. Nih. When the argon gas in the chamber, we apply high negative electric voltage to the target. Kemudian the high voltage is too strong enough to strip the electron voltage.
sebenarnya yang kayak aku sebutkan tadi sih intinya ya. Kita langsung ke comparisonnya aja. Thermal evaporation, energi vapor partikelnya segini, ini ion plating yang paling tinggi, deposition rate yang paling tinggi, si thermal evaporation yang paling rendah adalah sputtering. Kemudian kalau adhesi, sputtering ini good, ion plating excellent, ini poor, thermal poor, good, excellent, good, excellent. Oh, yang ini yang kalau mau yang apa ya, tingkatan lebih tinggi ya. Uniform of film may vary. Nah, ion plating yang paling oke sebenarnya dibandingkan ini. Berarti juaranya ada ini, kemudian ini, kemudian ini. Mungkin ini adalah pembahasan terakhir di mata kuliah surface. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sorry juga kayaknya kurang proper nih bikin videonya di semester ini. Iya, semester depan nggak ada kuliah sih sebenarnya. Jadi ya, kita sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Thank you.